Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan teman-teman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Aulia Salsabian Nasution selaku moderator yang akan memimpin presentasi hari ini. Dan ada teman-teman saya yang bernama Farsa Zilan Zalilan, Kansa Fatina Odri, Rindica Evani, Suci Nurul Insani, dan Moria Sipa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek kami yang berjudul Tingkat Pemahaman Nasionalisme dalam Menghadapi Potensi Penurunan Rasa Cinta Tanah Air di Era Globalisasi pada siswa kelas 8B di SMP Negeri 44 Padang yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei tahun 2026. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada pemateri yang pertama, yaitu Moria Sipa. Kepada Moria Sipa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Aul. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas, permasalahan, dan solusi dari laporan kami. Yang pertama itu ada identitas. Proyek ini menganalisis pemahaman nasionalisme siswa SMP di era globalisasi dengan fokus pada penurunan rasa cinta tanah air akibat pengaruh budaya asing dan arus informasi. Tujuannya adalah mengukur tingkat pemahaman, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menyusun strategi edukasi untuk memperkuat nilai kebangsaan. Metode yang digunakan berupa pemaparan materi dengan pretest dan posttest untuk melihat perubahan dan pemahaman. Lalu permasalahannya yaitu masih banyak siswa yang belum memahami makna nasionalisme secara mendalam, lalu kurangnya penghargaan terhadap simbol negara, lalu yang ketiga rendahnya partisipasi dalam kegiatan kebangsaan, lalu yang keempat kecenderungan lebih menyukai budaya asing dibanding budaya lokal. Untuk solusinya yaitu sosialisasi atau edukasi tentang nilai nasionalisme, lalu ada yang kedua penyampaian materi secara interaktif, diskusi dan tanya jawab, lalu yang ketiga penggunaan media menarik video atau poster, lalu yang keempat penanaman sikap cinta tanah air dalam kegiatan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mori. Untuk materi selanjutnya akan saya persilahkan kepada Kansa Fatina Odri. Kepada Kansa dipersilahkan. Terima kasih Aul. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan yang telah dilakukan. Yang pertama ada pelaksanaan pretest. Jadi pada pelaksanaan pretest kali ini, siswa dapat mengerjakan soal pretest dengan cukup baik dan tanpa melihat jawaban dari teman-temannya. Nah, selama pelaksanaan pretest ini, siswa juga dapat mengikuti arahan yang diberikan. Lalu setelah pelaksanaan pretest, kami melakukan penyampaian materi. Nah, selama penyampaian materi ini, siswa memperhatikan penjelasan dengan baik, tetapi kebanyakan dari mereka kurang aktif dalam sesi tanya jawab. Lalu setelah penyampaian materi, kami akan melaksanakan post-test. Saat pelaksanaan post-test, siswa itu mengerjakan soal post-test dengan tertib sebagai evaluasi pemahaman setelah penyampaian materi yang tadi diberikan. Nah, siswa itu dapat mengikuti arahan dengan baik selama kegiatan post-test ini berlangsung. Lalu setelah post-test, kegiatan yang terakhir adalah pemberian hadiah serta dokumentasi. Pada pembagian hadiah ini berlangsung dengan tertib dan disambut antusias oleh siswa. Hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi siswa serta penghargaan terhadap sikap tanggung jawab dan kepedulian terhadap kebersihan kelas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kansa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rindi Caevani dan Suci Nurul Insani. Kepada Rindi dan Suci dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya dan ini akan menjelaskan mengenai hasil pelaksanaan proyeknya. Nah, untuk hasil yang dicapai, yang pertama itu terlaksananya kegiatan edukasi mengenai nasionalisme kepada siswa dan siswi di SMPN 44 Kota Padang sesuai dengan tujuan proyek kami. Yang kedua, terjadinya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa dan siswi mengenai nasionalisme berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Dan yang ketiga, meningkatnya kesadaran siswa dan siswi akan pentingnya rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di era globalisasi ini. Nah, terdapat 3 faktor pendukung. Yang pertama itu
Pihak sekolah sangat kooperatif dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, siswa dan siswi menunjukkan antusiasme serta partisipasinya yang baik selama mengikuti kegiatan edukasi. Dan yang terakhir, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Lalu terdapat pula faktor penghambatnya. Yang pertama, keterbatasan waktu yang menyebabkan sesi diskusi dan tanya jawab tidak dilaksanakan dengan maksimal. Dan yang kedua, beberapa materi harus disampaikan secara lebih ringkas agar pokok pembahasannya tetap dapat tersampaikan. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Rindica. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang solusi dari hasil pelaksanaan proyek kami. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak sekolah agar waktu pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu menyiapkan materi edukasi dapat dibuat lebih ringkas, padat, jelas, dan interaktif sehingga tetap dapat tersampaikan secara optimal meskipun dalam waktu yang terbatas. Tindak lanjutnya yaitu melakukan evaluasi terhadap tingkat pemahaman siswa setelah kegiatan berlangsung, serta menjalin komunikasi dengan pihak sekolah untuk membuka peluang pelaksanaan kegiatan edukasi serupa di masa yang akan datang, yang berguna untuk memperkuat pemahaman dan sikap. Selanjutnya, pada slide ini, kami menampilkan dokumentasi kegiatan kami selama pelaksanaan proyek. Mulai dari penyampaian materi, pendampingan siswa selama mengerjakan pretest dan post-test, sesi tanya-jawab, hingga evaluasi akhir. Selama kegiatan, siswa terlihat antusias dan berpartisipasi dengan baik. Selain dokumentasi foto, kami juga pada bagian kanan, kami juga menautkan tautan untuk link video kegiatan kami selama pelaksanaan proyek yang kami upload pada media sosial itu YouTube. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Suci dan Rindi. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Farsa Zilan Zalilan. Kepada Farsa dipersilahkan. Terima kasih kepada Aul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel. Pada slide ini ditampilkan bukti capaian proyek yang kami telah lakukan. Luaran proyek kami berupa artikel yang berhasil dipublikasikan di Kompasiana pada tanggal 10 Juni 2026 dengan judul Nasionalisme di Era Globalisasi. Upaya meningkatkan rasa cinta tanah air pada siswa kelas 8B SMP Negeri 44 Padang. Artikel ini membahas pentingnya menumbuhkan dan mempertahankan rasa nasionalisme pada generasi muda di tengah perkembangan globalisasi yang semakin pesat. Globalisasi memberikan banyak dampak positif, tetapi juga dapat mempengaruhi cara pandang dan kecintaan generasi muda terhadap bangsa dan budaya sendiri. Oleh karena itu, melalui artikel ini, kami memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga identitas nasional, menghargai budaya Indonesia, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak usia sekolah. Artikel tersebut telah berhasil diterbitkan di Kompasiana dan dapat diakses oleh masyarakat yang luas melalui tautan yang telah kami cantumkan pada slide. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asa. Mungkin sekian dari presentasi kami mengenai laporan proyek kami. Terima kasih atas sesi diskusi dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam terlaksananya proyek kita kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memandu jalannya presentasi kita. Saya selaku moderator mengakhiri sesi presentasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.